kamu menginginkan sebuah barang baru, tetapi kamu belum memiliki dana yang cukup untuk mendapatkannya, lalu akhirnya kamu ingin membelinya dengan cara mencicil. Nah, ini adalah tips-tips bijak untuk mencicil suatu barang. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas, menguak segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam poin yang pertama. Ketika kita ingin mencicil suatu barang, ini teman-teman, kita harus memastikan bahwa barang itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. Nah, ini poin yang sangat penting karena apa? Karena kalau kita memiliki cicilan tanggungan terhadap suatu barang yang tidak terlalu penting, maka pada akhirnya di tengah perjalanan, ketika cicilan sudah mulai berjalan ya, itu kita akan merasa malas untuk mencicil ya. Karena apa? Karena kita merasa barang ini ternyata tidak terlalu kita butuhkan ya, ternyata rugi aku mencicil. Soalnya kan kalau kita mencicil pastinya harganya itu pasti akan ada kenaikan dari harga yang sesungguhnya. Nah, tetapi ketika kita mencicil suatu barang yang benar-benar kita butuhkan, di situ kita akan merasa lebih ringan ketika kita mencicil seperti itu. Ketika kita mulai membayar setiap bulannya, kita akan merasa lebih ringan karena barang ini kita pakai setiap hari, kita benar-benar membutuhkan dan kita sangat membutuhkan barang itu, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu untuk poin yang kedua, kita harus menyesuaikan nih pengeluarannya, menyesuaikan cicilan setiap bulannya. Nah, kita harus pahami itu kita bisa mencicil setiap bulan apa enggak. Kita harus mulai perhitungkan dari dana kita setiap harinya, setiap bulannya, pemasukan kita, pengeluaran kita, sisa untuk mencicil ini apakah cukup, apakah sesuai dengan dana anggaran yang kita miliki, seperti itu. Jangan sampai beban cicilan kita sangat banyak melebihi dari anggaran pengeluaran kita, anggaran pemasukan kita, dari manajemen keuangan kita, sehingga pada akhirnya kita akan keteteran untuk mencicil barang itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini ya teman-teman, pastikan teman-teman membeli atau mencicil barang itu di sebuah platform yang sudah terpercaya. Misalkan kita mencicil di toko oren atau toko ijo atau di mana, di tempat-tempat yang sudah terpercaya, karena di situ teman-teman akan mendapatkan harga yang telah diawasi oleh OJK, misalkan telah diawasi oleh badan-badan yang berwenang, sehingga mungkin bunga dari cicilan itu tidak akan terlalu mencekik teman-teman semuanya ya. Jadi semuanya sudah diperhitungkan dan semuanya sudah pasti ada perhitungannya dengan lebih aman dan lebih baik, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk poin yang terakhir, nah, kita harus membayar cicilan dengan tepat waktu. Nah, ini sangat penting karena apa teman-teman? Ketika kita tidak membayar cicilan kita tepat waktu, nah di situ akan terjadi yang namanya denda. Pasti itu ada dendanya. Nah, dengan adanya denda ini akan menambah beban dari biaya yang harus kita keluarkan untuk mencicil ini, dan ini akan menjadi efek bola salju untuk ke belakangnya ya teman-teman ya. Jadi untuk bulan depannya lagi pasti akan bertambah sekian persen, dan itu semakin lama akan semakin menjadi beban yang sangat berat buat teman-teman. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita mencicil kita harus memiliki komitmen. Jadi jangan sampai mencicil kita sampai bolong-bolong sudah waktunya tetapi kita undur-undur. Nah, di situ kita harus memahami bahwa untuk melakukan pembelian dalam metode cicilan itu harus kita memahami resiko sampai ke belakang, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu adalah tips dari Rahasia Keuangan tentang bagaimana cara kita mencicil dengan bijak. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Jangan lupa di subscribe dan likes-nya, komennya, di share juga ke teman-teman, dan sampai jumpa di dalam video yang selanjutnya.